Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi apoteker angkatan 42 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami di sini akan mensimulasikan terkait konseling, stroke, dan hipertensi. Saya Yaumi Hakiki sebagai apoteker. Saya Dihana Putri sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat datang di Apotek Sehat. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ini Bu, saya mau menebus obat untuk kakak saya. Oke, saya lihat dulu ya, Mbak, resepnya. Baik, resepnya atas nama Bapak Asep, Iya, betul. usianya 55 tahun, alamatnya di Jalan Teratai ya, Mbak? Iya, betul. Ya. Saya cek dulu ya untuk ketersediaan obatnya. Mbaknya silakan menunggu dulu di sebelah situ, nanti akan saya panggil kembali ya. Atas nama Bapak Asep, Ya, terima kasih sudah menunggu ya, Mbak. Ya. Mohon disebutkan nama pasien, usia, dan alamatnya. atas nama Bapak Asep, umur 55 tahun, alamatnya di Jalan Teratai. Oke, baik Mbak. Di resep ini mendapatkan 5 item obat ya Mbak. Masing-masing obat berjumlah 30 tablet. Ini untuk pemakaian 1 bulan ya Mbak. Total biayanya semuanya 150.000. Apakah Mbaknya mau menebus semuanya atau setengahnya saja? Semuanya saja, Bu. Oke, baik, semuanya saja ya. Oh iya, sebelumnya apakah Bapak Asep sudah pernah mendapatkan resep ini? Belum, baru pertama ini. Oh, berarti baru pertama kali ya? Iya. Kalau gitu, apakah Mbaknya bersedia? Saya minta waktunya 5-10 menit untuk dilakukan konseling terkait obat-obatan yang akan diminum oleh Bapak Asep ini, mengingat obat yang digunakan ini untuk jangka waktu panjang, Mbak. Iya, boleh, Bu. Oke, baik. Kalau gitu, Mbaknya silakan melakukan pembayaran dulu di kasir sebelah sini. Nanti Mbaknya langsung ke ruang konseling di lantai 2 ya, Mbak? Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Ya, perkenalkan, saya Yomi Hasuki, apoteker yang sedang bertugas saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak karena sudah meluangkan waktunya untuk dilakukan konseling ini ya. Iya. Baik, saya akan konfirmasi kembali mengenai data pasiennya ya Mbak. Pasiennya benar atas nama Bapak Asep ya? Iya, betul. Ya, usianya 55 tahun. Alamatnya di Jalan Teratai ya. Iya. Nah, untuk tanggal lahirnya berapa Mbak? 23 April 23 April 1965. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 0832 211 321. 321. Baik, data ini nantinya akan saya masukkan ke data pasien kami ya Mbak, tapi kerahasiaannya akan tetap terjaga kok, jadi Mbaknya nggak usah khawatir ya. Iya. Tadi Mbaknya ini siapa? Adiknya ya? Iya, betul. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya Mbak. Jadi konseling ini bertujuan untuk mencapai pengobatan yang baik dan nantinya si pasien akan lebih paham bagaimana cara penggunaan obatnya secara teratur dan benar sehingga hasil pengobatannya akan lebih optimal ya Mbak. Iya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait si pasien ya Mbak. Iya. Sebelumnya, apakah Bapak Asep memiliki riwayat alergi obat dan makanan? Setahu saya tidak sih, Bu. Tidak ya. Mohon maaf Mbak, pertanyaannya agak sedikit sensitif ya. Apakah Bapak Asep merokok dan mengkonsumsi alkohol? Alhamdulillah tidak. Tidak ya Bu. Untuk keluhan yang dirasakan Bapak Asep, kalau boleh tahu apa ya Bu? Katanya kakak saya sering pusing, terus bahunya pegal-pegal, mukanya kaku juga, jadi sulit berbicara. Jadi sulit berbicara ya. Iya. Kemarin dokter sudah menjelaskan apa saja terkait penyakit yang dialami oleh Bapak Asep? Katanya kakak saya hipertensi dan stroke, terus dari hasil labnya kolesterolnya juga tinggi. Berarti udah ada pemeriksaan lab ya sebelumnya ya Mbak? Iya, betul. Terus untuk cara penggunaan obatnya sendiri dan harapan setelah meminum obat ini, apakah dokter sudah menjelaskan? Untuk penggunaan obatnya sudah dijelasin sih Bu, cuman saya rada lupa. Ingat saya ada yang dipakai setelah sarapan, setelah makan siang, setelah makan malam, sama sebelum tidur.
Lalu harapannya itu tekanan darah sama kolesterolnya terkontrol, sama gejala stroke-nya membaik. Baik Mbak, saya akan jelaskan kembali ya mengenai obatnya. Di sini dokter meresepkan ada 5 item obat ya Mbak. Masing-masing obat berjumlah 30 tablet. Ini nantinya digunakan dalam jangka waktu 1 bulan ya. Yang pertama ada furosemid 40 mg. Ini untuk antihipertensinya. Diminum sehari sekali, 1 tablet setelah makan pagi ya. Kemudian ada ramipril 5 mg dan bisoprolol 5 mg. Kedua obat ini untuk antihipertensinya juga. Diminum sehari sekali 1 tablet setelah makan siang ya. Kemudian ada clopidogrel 75 mg, ini untuk stroke-nya ya Mbak. Tadi kan kata dokter ada ke arah stroke ya kakaknya ya. Ini diminum sehari sekali setelah makan malam saja. Kemudian yang terakhir ini simvastatin 20 mg untuk kolesterolnya ya Mbak. Diminum sehari sekali 1 tablet sebelum tidur ya. Di rumah Mbaknya punya kotak obat nggak? Ada ya. Nanti kalau bisa obatnya disimpan di kotak obat di dalam satu wadah agar tidak tercecer ya. Kemudian disimpan di suhu ruang saja. Yang penting terhindar dari sinar matahari langsung dan dijauhi dari jangkauan anak-anak ya. Saya sarankan juga untuk kakaknya menggunakan alarm agar tidak lupa minum obat dan tetap terjadwal. Dan untuk tekanan darah dan kadar kolesterolnya harus sering rutin dicek ya Mbak, supaya kita tahu dengan pengobatan ini apakah tekanan darahnya dan kadar kolesterolnya lebih membaik atau tidak. Tapi kalau lupa minumnya bagaimana Ibu? Kalau lupa minum obatnya dan ingatnya tidak terlalu jauh dari waktu yang seharusnya, kakaknya bisa langsung minum pada saat itu juga. Tapi kalau misalnya lupanya sampai 1 hari, maka pemakaian obat yang sebelumnya yang lupa itu diabaikan saja ya Mbak. Jadi kakaknya tetap melanjutkan pemakaian obat di hari ini sesuai dengan dosisnya, tapi jangan didouble kayak gitu. Jadi kalau lupanya hanya selang beberapa jam dari waktu yang ditentukan, Ya, bisa langsung diminum. Kalau lupanya sehari, itu diabaikan saja gitu ya Bu? ya, jadi yang pemakaian yang sebelumnya yang lupa, jadi diabaikan saja. Jadi nanti kakaknya tetap melanjutkan pemakaian obat di hari ini yang sesuai dosisnya ya, jangan didouble. Terus diusahakan juga minum obatnya di waktu yang sama ya Mbak. Misalnya kalau di pagi hari jam 7 pagi, seterusnya jam 7 pagi. Kemudian yang di siang hari, kalau misalnya diminumnya jam 1 siang, seterusnya juga jam 1 siang. Tadi kan yang di siang hari ada 2 obat ya Mbak. Nanti diberi jarak sekitar 5 menitan di antara kedua obat itu ya Mbak. Saya sarankan juga supaya kakaknya nanti minum air putih yang cukup, 8 gelas sehari, kemudian menghindari makanan berlemak, makanan yang mengandung garam tinggi, seperti kayak ikan asin. Kalau bisa masaknya nanti jangan terlalu banyak garam ya Mbak. Terus bilangin kakaknya juga hindari stres berlebih. Terus saranin juga supaya olahraga ringan saja kayak jalan pagi, jalan sore gitu ya Mbak. Ya. Ya Mbak, mungkin obat-obatan ini nantinya akan menimbulkan efek samping ya Mbak. Tapi efek sampingnya tidak pada semua orang kok. Ini untuk furosemid yang tadi untuk antihipertensinya, biasanya nanti si pasien akan mengalami buang air kecil terus ya Mbak. Kemudian yang ramipril ini untuk antihipertensinya juga tadi biasanya pasien akan mengalami batuk ya. Terus bisoprolol yang untuk antihipertensinya juga biasanya pasien akan merasa lemas ya. Terus yang clopidogrel ini untuk stroke-nya tadi ya, biasanya si pasien akan merasakan pusing, kemungkinan mual juga akan ada ya. Yang terakhir ada simvastatin yang tadi untuk kolesterolnya, biasanya si pasien akan mengalami ngantuk, makanya tadi saya sarankan untuk minum obatnya sebelum tidur saja ya. Oh iya. Itu efek sampingnya berbahaya tidak ya Bu? Kalau untuk efek samping sebenarnya tidak berbahaya Mbak, masih bisa diatasi seperti lemas dan pusing, bisa dengan istirahat yang cukup saja. Kalau misalnya batuk, bisa dengan minum air hangat saja. Tapi kalau misalnya efek sampingnya tidak kunjung membaik dan semakin parah, saya sarankan untuk konsultasikan kembali ke dokternya. Apakah nanti pengobatan ini tetap dilanjut atau tidak? Iya baik Bu. Apakah Mbaknya sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah. Sudah ya? Kalau misalnya sudah, apakah saya boleh meminta Mbaknya untuk menjelaskan kembali yang tadi saya sampaikan?
Tadi ini ada obat furosemid, ini untuk hipertensinya Ibu. Iya, betul. Minumnya 1 kali sehari, 1 tablet setelah sarapan. Lalu untuk isoprolol dan ramipril ini juga untuk hipertensinya, diminum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan siang. Lalu untuk clopidogrel ini untuk struknya Ibu. Iya, betul. Ini diminumnya 1 kali sehari 1 tablet setelah makan malam. Lalu yang ini simvastatin untuk kolesterolnya 1 kali sehari 1 tablet sebelum tidur. Lalu tadi kalau terjadi batuk bisa minum air hangat. Kalau pusing dan lemas bisa istirahat saja. Terus kalau untuk penyimpanannya gimana Mbak tadi? Di kotak obat ya Bu. Nah, yang penting terhindar dari sinar matahari dan disimpan di suhu ruang ya. Oke, baik Mbak. Saya rasa Mbaknya sudah cukup paham ya dengan apa yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa nanti diingatkan kakaknya untuk rutin minum obatnya ya. Terus jangan lupa disampaikan juga ke kakaknya tentang apa yang tadi saya sudah jelaskan ke Mbaknya ya. Sampai sini masih ada pertanyaan Mbak? Sudah cukup Bu sepertinya. Ya, sudah cukup ya Mbak. Oh ya, ini ada kartu nama saya dan nomor telepon saya. Nanti kalau misalnya Mbaknya ada yang mau ditanyakan lagi, Mbaknya bisa langsung menghubungi nomor yang tertera ya Mbak. Kemudian ini ada list slide untuk masing-masing obatnya yang tadi saya jelaskan. Mbaknya bisa baca-baca lagi di sini mengenai obat-obat yang tadi ya. Oke, kalau gitu Mbak, sebelum saya mengakhiri konseling ini, saya minta tanda tangan Mbaknya di sebelah sini ya sebagai bukti dokumentasi bahwa saya telah melakukan konseling hari ini. Ya. Oke, kalau gitu ini obatnya ya Mbak. Terima kasih ya. Semoga lekas sembuh kakaknya, selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Mbak. Bu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan.